Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari kehidupan diri kamu secara general. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini, begitu juga terhadap manusia sebiji itu. Oke Wak Geng, kali ini saya akan mengarah terhadap pihak ketiga. Sekali lagi, saya akan mengarah terhadap pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa saja saya kategorikan terhadap orang yang tidak menyetujui hubungan diri kamu dalam posisi keluarga. Pihak ketiga yang saya kategorikan ini bisa saja seseorang yang berdampingan terhadap diri dia. Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Ingat, sekali lagi saya mengatakan, setiap kartu yang akan saya ambil secara acak nanti, itu semua tergantung bagaimana pola pemikiran kamu untuk menyikapinya. Resonate atau tidak resonate, semua saya kembalikan terhadap diri kamu. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu kabar yang bersifat positifkah atau memang bersifat negatif terhadap topik yang saya katakan, di mana topik itu saya mengarah terhadap pihak ketiga. Kita langsung terhadap kartu pertama, Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap situasi ataupun kondisi seseorang, yang dimana kondisi seseorang itu masih dihadapkan terhadap suatu pertengkaran. Bukan hanya suatu pertengkaran, tetapi diri seseorang itu pun masih dimanipulatif dan masih dibohongi. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini pun berbicara terhadap kondisi seseorang tersebut berada di dalam lingkaran mistis. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi lebih lanjut terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya mengarah terlebih dahulu, mengarah terhadap posisi energi kamu.
baik secara pemikiran, perasaan, dan sisi batin kamu. Yang dimana ketika diri saya mengarah ke 3 aspek yang saya katakan tadi, bisa saja untuk saat ini diri kamu berada di dalam kartu yang saya pegang ini. Kenapa saya mengatakan diri kamu masih berada di dalam kartu yang saya pegang ini? Mungkin seseorang yang telah memperlakukan diri kamu seperti itu. Di sisi lain, bisa saja untuk saat ini diri kamu pun masih berada di dalam lingkaran yang dimana lingkaran tersebut berkaitan terhadap mistis, berkaitan terhadap pertengkaran, berkaitan terhadap kebodohan yang selalu dimanfaatkan. Kalau saya mengarah terhadap hubungan LDR kamu ataupun hubungan rumah tangga kamu, mengaitkan terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, sebenarnya diri kamu itu saya kategorikan seseorang yang benar-benar sangat tolol. Saya kategorikan benar-benar orang yang sangat tolol. Kenapa saya mengatakan diri kamu seseorang yang benar-benar sangat tolol? Kamu sudah menyadari seseorang yang kamu perjuangkan pergi mengabaikan diri kamu. Seseorang yang kamu pertahankan ketika mengalami situasi permasalahan, kamu hadir seakan-akan sebagai superhero dia. Di saat kamu merasakan kesedihan ataupun merasakan suatu keterpurukan, kemana diri dia? Kamu pikir pakai logika kamu. Jangan jangan kebodohan kamu yang terus-menerus kamu pelihara. Pikir secara logika. Kamu memperjuangkan, kamu mempertahankan, kamu memberikan rasa kenyamanan, kamu memprioritaskan, kamu membahagiakan, kamu memberikan sisi kestabilan. Tetapi ketika diri kamu mengalami kesedihan dan ketika diri kamu menerima keterpurukan, di mana diri dia? Apakah berada di samping kamu atau memang mengabaikan diri kamu atau memang dia tidak memperdulikan diri kamu? Kamu salah satu kategori yang tolol atau goblok. Kamu menyadari terhadap perkataan saya, tetapi kenapa kamu masih memperjuangkan? Maaf kalau perkataan saya terlalu kasar, tapi situasi itulah yang saya lihat. Benar-benar sangat tolol. Kalau saya mengarah terhadap manusia pihak ketiga tersebut, kemunculan kartu yang saya pegang ini yang menjadi faktor utama kenapa manusia tersebut pergi meninggalkan diri kamu. Karena memang pihak ketiga tersebut ada satu cara yang sedang dia permainkan. Dimana ketika diri dia mempermainkan satu cara tersebut, pemikiran, perasaan, ataupun batin dari manusia yang pernah kamu fokuskan, itu tidak kembali terhadap diri kamu. Karena pihak ketiga secara tidak langsung sudah mengendalikan energi manusia tersebut. Pihak ketiga mencari keuntungan dari cara hal mistis. Seberusaha apapun diri kamu untuk berkomunikasi terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, semakin kuat mistis itu dijalankan oleh pihak ketiga. Karena pihak ketiga tidak mau merasa rugi. Karena pihak ketiga tidak mau merasa sisi kestabilan yang dia nikmati untuk saat ini tiba-tiba menghilang karena memang manusia tersebut masih ingin kembali terhadap diri kamu. The Moon, kartu yang berbicara terhadap hal mistis dan aspek lainnya. Ini dia Wageng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor.
Di mana kemunculan kartu The Emperor ini berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi dan fokus dengan kata The Emperor serta mengaitkan kemunculan kartu The Moon, bisa saja permainan mistis itu yang dilakukan oleh pihak ketiga karena memang pihak ketiga sudah terlalu lama melihat kondisi kebahagiaan yang pernah kamu jalankan terhadap manusia tersebut. Karena pihak ketiga menginginkan sisi kestabilan kamu bisa dia rasakan. Karena pihak ketiga merasa seseorang yang pernah kamu fokuskan itu seseorang yang memiliki karisma yang sangat tinggi. Sudah lama pihak ketiga memantau hal tersebut. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Salah satu caranya permainan mistis. Agar permainan mistis itu memberikan diri dia keuntungan. Setelah diri dia memberikan keuntungan, mendapatkan keuntungan, giliran diri kamulah yang mendapatkan pertengkaran. Giliran diri kamulah yang mendapatkan perdebatan. Giliran diri kamulah yang menerima kesedihan, dan giliran diri kamulah menanggung beban atau tanggung jawab yang ditinggalkan oleh manusia tersebut ketika mengabaikan diri kamu. Sungguh luar biasa pihak ketiga untuk saat ini. Mengambil keuntungan, melakukan segala cara untuk bisa duduk di atas awan sambil menikmati secangkir kopi. Ini yang saya lihat, Wak Geng. Seberusaha apapun diri kamu untuk menyadarkan manusia yang pernah mengabaikan diri kamu, dia tidak akan memperdulikan diri kamu karena sisi energi dia sedang dikendalikan, Wak Geng. Kita lihat kartu bagian keduanya. Muncul kartu The Lovers. Di mana kemunculan kartu The Lovers ini berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, tetapi fokus dengan kata The Lovers, seakan-akan The Lovers ini membawa situasi energi saya untuk flashback terhadap kehidupan kamu di masa lalu. Karena ketika diri saya flashback terhadap kehidupan kamu di masa lalu, saya melihat semuanya berjalan dengan lancar. Saya melihat semuanya stabil. Saya melihat semuanya bahagia. Saya melihat semuanya harmonis. Tetapi masih ada kata tetapi. Untuk saat ini hal tersebut tidak lagi kamu rasakan. Tidak lagi kamu rasakan karena memang pihak ketiga hadir seperti jalangkung. Hadir seperti jalangkung tiba-tiba. Hadir seperti jalangkung, Wak Geng. Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar, tetapi bisa merasakan kenikmatan. Kamu bayangkan, datang tidak dijemput, pulang tidak diantar, tetapi bisa merasakan kenikmatan secara keuangan dan kemewahan. The Lovers. Nih dia, Wak Geng. Di tengah-tengahnya The Moon. The Moon mengikat The Emperor. The Moon menghancurkan kebahagiaan diri kamu di masa lalu. Hal mistis. Ini yang saya lihat untuk saat ini terhadap pihak ketiga. Santai di atas awan menikmati secangkir kopi akibat dari permainan mistis dia.
Kamu masih mau memikirkan manusia yang pernah kamu fokuskan. Kamu masih mau dianggap sebagai superhero dia di saat diri dia nanti terpuruk, kamu bantu. Tolol. Kalau saya jadi kamu, saya lepaskan. Saya tidak peduli. Yang saya pedulikan, bagaimana caranya agar diri saya lepas dari lingkaran ketidaknyamanan ini. Itu yang seharusnya. Kalau saya di posisi kamu, tapi tergantung bagaimana diri kamu. Apakah masih menetap di lingkaran tersebut atau mengubah lingkaran tersebut menjadi pintu untuk menikmati kebahagiaan ke depannya. Nah, kamu masih memikirkan. Tolol. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Death. The Death of Rubies. Di mana kemunculan kartu The Death ini berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Sekali lagi saya mengatakan, keempat kartu yang saya pegang ini ada karma yang akan dinikmati oleh pihak ketiga. Ada karma yang akan dinikmati oleh pihak ketiga, di mana karma tersebut berupa hal mistis yang dia lakukan untuk mendapatkan manusia yang mengabaikan diri kamu. The Moon mengarah terhadap The Death. Akan ada, Wage. Kamu santai saja. Biarkan diri dia menikmati secangkir kopi tersebut di atas awan untuk saat ini. Ada masanya. Kamu tunggu saja. Ibaratnya, Wak Geng. Ibaratnya, Wak Geng. Apapun yang terjadi terhadap kehidupan kamu, berikan yang terbaik. Kasihi seseorang yang tetap memberikan diri kamu kesulitan. Tersenyum terhadap orang yang memberikan diri kamu suatu keburukan. Karena Sang Pencipta itu tidak buta. Karena Sang Pencipta itu tidak buta. Karena alam semesta itu merasakan energi kamu. Ini dia, Wage. Unsur api, unsur air, dan unsur udara. 9 zodiak. Aries, Leo, Sagittarius, dan Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, dan Libra. The Death. Di sisi lain, kalau saya mengarah terhadap posisi energi kamu, bisa saja untuk saat ini, kartu The Death ini sedang kamu rasakan dari berbagai aspek. Terutama dari perasaan dan terutama dari kondisi keuangan kamu. Akibat dari hadirnya pihak ketiga seperti jalangkung. Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar, menerima kenikmatan. Situasi kematian yang sedang kamu rasakan akibat datangnya pihak ketiga ini. Ini dia, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Eight of Pentacles. Wow, kamu bisa melihat sendiri. Seseorang menikmati kehidupan penuh dengan kesempurnaan. Tetapi dibalik dari diri dia menikmati kesempurnaan tersebut, saya fokusnya terhadap kemunculan kartu The Death dengan kemunculan kartu The Moon. Mistis yang dia berikan, mistis yang dia lakukan, itu akan mengarah terhadap diri dia. Akan mengarah terhadap diri dia jauh lebih parah terhadap apa yang kamu rasakan untuk saat ini. Ini dia, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Hermit.
Di mana kemunculan kartu The Hermit ini bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, bisa saja mengarah terhadap posisi energi pihak ketiga tersebut. The Hermit, seseorang yang ingin melangkah untuk ke depan, tetapi ketika diri dia melangkah untuk ke depan, penuh dengan kekhawatiran dan penuh dengan kewaspadaan. Dari situasi kekhawatiran ataupun situasi kewaspadaan tersebut, apabila diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, yang seakan-akan situasi kematian yang sedang kamu rasakan dari segala aspek, menimbulkan pemikiran kamu sangat kacau. Dan kamu berpikiran, apakah diri saya mampu untuk bangkit atau memang tidak mampu untuk bangkit. Khawatir. Situasi kekhawatiran yang duluan kamu berikan. Luar biasa kamu. Belum melangkah, tetapi kamu sudah khawatir. Seharusnya ketika diri kamu melangkah, lakukan dengan cara keyakinan yang begitu sangat besar. Jangan bimbang. Aku ingin melangkah. Aku ingin ini. Aku ingin itu. Tetapi tiba melakukannya khawatir. Ini yang saya lihat. Kalau saya mengarah terhadap pihak ketiga, kartu The Hermit ini, seakan-akan ada situasi ketakutan yang sedang dia rasakan, di mana situasi ketakutan itu berbicara dari kartu The Moon. Berbicara terhadap kartu The Moon. The Hermit ini melambangkan 3 zodiak. Kenapa saya mengatakan mengarah terhadap kata The Hermit, kata The Moon? Karena memang lambang dari zodiak Capricorn itu lambang iblis. Iblis itulah yang saya tarik untuk mengarah terhadap posisi energi pihak ketiga itu. Karena diri dia sudah mengundang iblis untuk menghancurkan kebahagiaan orang. Iblis yang dia undang akan mengarah terhadap diri dia. Kamu santai saja, ya wak geng. Jangan kotori diri kamu. Jangan kotori tangan kamu. Daripada diri kamu mengotori tangan kamu, lebih baik kamu mengotori tangan kamu dengan menanam suatu tanaman. Itu dia. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Temperance. Di mana kemunculan kartu The Temperance ini berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Temperance, seakan-akan The Temperance ini ingin menghajar secara habis-habisan pihak ketiga. Karena The Temperance ini lambangnya adalah lambang zodiak Sagittarius, yang dimana lambang tersebut lambang angel. Angel yang akan menghajar habis-habisan pihak ketiga, karena angel mengetahui pihak ketiga ini sudah menghadirkan iblis untuk menghancurkan kebahagiaan orang lain. Wow. Temperance dan The Moon. Angel dan iblis. Iblis dengan angel. Kita lihat kartu berikutnya. Justice. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini, wak geng. Dimana kemunculan kartu Justice, kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak tersebut dan fokus dengan kata justice. Justice ini memiliki 2 arti. Hukuman dan karma. Seakan-akan
Giliran angel yang akan memberikan suatu pelajaran terhadap pihak ketiga ini, dan angel sudah mengetahui kesedihan yang kamu rasakan. Angel akan berusaha untuk mengubah diri kamu keluar dari lingkaran mistis tersebut, dan angel akan menghajar ini orang dalam waktu dekat. Kamu tunggu saja. Ada momen diri dia menikmati kehidupan yang penuh dengan stabil. Ada momen diri dia menikmati suatu balasan dari angel. Dan saya juga mengingatkan kepada teman-teman, mungkin teman-teman bertanya, semua yang kakak ceritakan memang resonate, tetapi kenapa diri dia tidak bisa berubah dan kenapa diri saya tidak mendapatkan suatu kestabilan? Kalau saya mengarah terhadap posisi kamu, kenapa diri kamu tidak mendapatkan suatu kestabilan? Karena memang energi kamu itu masih memiliki sisi penghambatnya. Sisi penghambat itulah yang menghalangi diri kamu untuk mendapatkan kestabilan tersebut. Kamu bisa pikirkan sendiri apa yang menjadi sisi penghambat yang ada di dalam diri kamu. Kamu bisa memikirkan sendiri apa yang menjadi sisi penghambat di dalam kehidupan kamu, kenapa diri kamu tidak mendapatkan kestabilan. Saya mengambil contoh, diri kamu masih menyimpan situasi perasaan yang dendam. Kamu buang dulu. Kamu buang situasi dendam tersebut. Perbanyak komunikasi terhadap Sang Pencipta agar diri kamu mendapatkan keinginan yang sesuai dengan ekspektasi kamu. Itu dia, Wak Geng. Mungkin diri kamu bertanya-tanya. Sebelum diri kamu memberikan komentar terhadap diri saya, mungkin diri kamu bertanya-tanya, kenapa ya tidak stabil, kenapa ya seperti ini, kenapa ya seperti itu, kenapa ya seperti ini. Bagaimana mungkin, saya bertanya, bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkannya sementara diri kamu masih menyimpan sisi penghambat tersebut? Buang sisi penghambat itu. Nikmati kehidupan seperti air mengalir. Kalau kamu terus-menerus diliciki, dimanipulatif, dibohongi, balas dengan senyuman. Oke, Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.